selalu mengadopsi ekspektasi orang lain menjadi ekspektasi diri aku. Seluruh masa remajanya aku tuh berusaha untuk membuktikan pada semua orang welcome to channel my YouTube. Kenalin aku Ronika. Aku lulusan dari psikologi, dan di channel YouTube aku yang pertama aku ingin bahas mengenai ekspektasi orang lain aku adopsi menjadi ekspektasi diri aku. Jujur aku pernah di situasi seperti ini ketika aku melihat teman aku wisuda dan I am happy for my friends dan dia mendapat penghargaan dari rektor. Karena di usia yang cukup muda teman aku menulis 16 sebuah buku. Dan aku senang karena dia teman aku. Tapi entah kenapa aku ingin mengambil ekspektasi teman aku menjadi ekspektasi diri aku. Jadi pada saat aku memperkerjakan semuanya, entah mengapa aku ngerasa aku meragukan diri aku. Entah kenapa aku ngerasa ini sesuatu yang biasa aja dan beban, dan pastinya nggak membuat aku bahagia. Akhirnya aku mempertanyakan diri aku, apa sih yang aku ingin mau, apa sih kebahagiaannya aku. Sebelum aku bahas pengalaman aku lebih lanjut, aku ingin mengajak teman-teman semuanya untuk berpikir kembali ke belakang. Aku ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mengetahui fase-fase perkembangan masa kanak-kanak hingga remaja hingga pencarian identitas diri. Karena disitulah inti dari problem semuanya. Jadi pada masa kanak-kanak itu dari umur 2 sampai 6 tahun, dan pada periode akhir itu dari umur 2 sampai anak mengalami matang secara seksual. Dan pada saat periode akhir, anak dituntut untuk mandiri dan masuk pada sekolah dasar ya. Artinya pada sekolah dasar ini anak sudah masuk dalam fase lingkungan sosial, tekanan, dan harapan baru. Terus bagaimana sih ketika ketiga hal ini anak gagal ya? Nah misalnya nih, pada saat fase lingkungan sosial atau lingkungan baru, artinya anak mengetahui karakter atau latar belakang lingkungan sosialnya. Dan bagaimana jika anak gagal dalam penyesuaian diri? Apa sih yang akan terjadi? Dan bukan hanya hal itu, banyak ketika anak sudah masuk ke sekolah dasar, banyak banget tuntutan. Misalnya anak dituntut untuk menjadi juara kelas atau ranking kelas, anak dituntut menjadi siswa yang berprestasi, dan banyak hal sebagainya, yang artinya harapan itu tidak sesuai dengan ekspektasi, yang akhirnya akan menimbulkan perbandingan diri dengan yang lain. Kita sebut itu sebuah trauma. Untuk apa yang akan terjadi pada trauma itu nanti kita akan bahas di fase ketika remaja mencari identitas diri. Selanjutnya kita bahas mengenai remaja. Remaja awal itu dari umur 13 sampai 16 tahun, dan remaja akhir itu dari umur 16 sampai 18 tahun. Dan di fase remaja inilah yang dimana kita itu meninggalkan sifat kekanak-kanakan menjadi pribadi dan sikap menjadi yang lebih baik gitu ya. Dan pada saat fase remaja ini pastinya udah gak asing lagi ketika melihat sebuah kelompok geng, grup, atau kelompok sosialita yang dimana harus mengikuti standarnya mereka. Misalnya standar kecantikan, hitam putih, tinggi, gemuk kurus, atau dari standar ekonomi, bahkan standar dari segi berpakaian gitu ya. Dan disinilah rentannya yang dimana fueling atau yang dimana anak dikucilkan. Dan ini kita sebut sebuah trauma. Dan sekarang kita masuk ke dalam fase remaja mencari identitasnya diri. Dan pada fase ini seringkali kerap para remaja itu mempertanyakan why ya, siapa sih aku,
bagaimana sih identitasnya aku dan bagaimana sih karakternya aku. Dan bahkan sering kali juga ketika fase mencari identitasnya diri, itu terjadi penguapan emosi. Misal ini teman-teman anggap ini sebuah gelas yang berisi air. Nah, jadi hari ini yang dimana emosi kita dahulu gitu. Emosi kita dikucilkan, emosi kita dibully, emosi kita dianggap remeh, bodoh, emosi kita dibanding-bandingkan. Nah, ketika emosi ini penuh, akhirnya membludak gitu. Akhirnya terjadilah emosional yang sering terjadi tidak terkontrol. Emosi marah, nangis, kecewa gitu. Dan itu alasannya kenapa kerap aku selalu mengadopsi ekspektasi orang lain menjadi ekspektasi dari aku. Ya, karena aku ingin memberi pembuktian pada orang lain. Bahwasannya apa yang mereka pikir, aku yang dulu, itu gak seutuhnya Ronika gitu. Dan bahkan seluruh masa remajanya aku tuh berusaha untuk membuktikan pada semua orang bahwasanya aku nggak seperti mereka, aku nggak seperti yang mereka bayangkan, seperti Ronika yang mereka bayangkan. Jujur ini sangat mengecewakan gitu. Kenapa harus ada pembuktian agar mereka tahu aku Ronika yang seperti apa? Jujur ini yang buat aku kesal, marah gitu. Dan sebenarnya aku juga paham kok. Aku nggak perlu harus membuktikan pada orang lain. Aku cukup membuktikan pada diri aku sendiri. Dan sekarang menjadi tugasnya aku bagaimana agar orang-orang paham siapa sih Ronika dengan identitas Ronika dan karakter Ronika. Dan mungkin dari pengalaman aku ini, mungkin ada beberapa teman yang memiliki pengalaman yang sama atau mirip ya. Tapi aku di sini ingin memberitahu ya, cukup kamu bagaimana kamu menjadi identitasnya kamu, bagaimana kamu menjadi karakter yang baru, agar mereka tahu diri kamu seutuhnya dengan identitas dan karakter kamu. Dan mau sampai kapan juga kamu harus membuktikan diri sama orang lain, itu nggak akan ada habisnya gitu, nggak bakalan pernah habis. Ini yang bisa aku sampaikan sama kamu, dan aku harap channel ini bisa bermanfaat buat kamu, dan aku harap kamu bisa bertumbuh menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, karakter yang lebih baik.